Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Yang kami hormati dan ta'zimi Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Haji Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI yang saat ini masih berada di Malaysia kayaknya. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati Dewan Suro Bapak Edi, Mas Muji dan yang lainnya, Amir Masjid, Mas Juwanto serta seluruh penghuni tetap Masjid Ansan serta Jami'ul hadirin hafizakumullahu jami'an. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Selain itu, nikmat yang patut kita syukuri juga adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari, mulai dari bekerja dan lain sebagainya. Nikmat yang sering lupa kita syukuri itu adalah nikmat kesehatan. Kadang ketika kita sudah sakit, baru kita merasa sadar. Misalkan sakit gigi. Ketika gigi masih sehat, tidak pernah kita bersyukur, alhamdulillah, gigi saya masih sehat. Saya bisa mengunyah daging ayam, sapi, kambing, dan yang lainnya. Tetapi ketika sudah sakit gigi, baru tahu rasanya. Astagfirullah. Ternyata sakit gigi itu sakit, baru sadar. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak diri pribadi dan hadirin jenengan semua, mari kita bersyukur atas nikmat kesehatan ini. Yang kedua, nikmat yang perlu kita syukuri juga adalah nikmat hidayah. Karena berapa banyak Muslim di Ansan ini yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mengikuti sholat jamaah, dan kajian ini itu bisa dihitung pakai kalkulator kalau jari terlalu banyak ini. Itu hidayah. Yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Walaupun setiap hari dengar pengajian, setiap hari mendengar nasihat-nasihat, sekelas malaikat sudah yang memberikan nasihat, yang memberikan kata-kata hikmah, motivasi. Tetapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada. Dan juga harus disertai dengan kesadaran diri. Walaupun seandainya Nabi Muhammad datang untuk kamu harus begini. Tetapi kalau tidak ada perubahan dari diri sendiri, itu tidak ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ubah kesadaran dari diri pribadi. Itu. Dan juga nikmat bersama ini menuntut ilmu, majelis taklim ini, ketika jenengan semua keluar dari base camp, ya bahasanya, base camp itu tempat tinggalnya itu diniatkan yang pertama pasti untuk sholat maghrib berjamaah, dan juga hari Minggu ada kajian rutin dan B2G, benar-benar gratis itu makan, itu bonusnya itu. Yang namanya kebaikan baru diniatkan sudah mendapatkan pahala. Dari base camp keluar, bismillah, di dalam hati terlintas, saya mau sholat maghrib berjamaah dan juga pengajian, kajian, itu sudah dinilai ibadah. Tetapi ini akan bernilai ibadah apabila jalan sampai masjid. Jangan jalan-jalan lihat ada foto-foto tempat
karaoke mungkin, jangan belok, jangan sama sekali penasaran. Nih, saya teringat kisah, jangan sama sekali penasaran yang namanya berbuat maksiat. Ada dua saudara. Yang pertama ini ahlul ibadah setiap hari beribadah, sholat di masjid, zikir, baca Al-Quran, itu. Pokoknya ahlul ibadah, sudah tercium bau surga secara zuhir. Saudaranya yang satu ini, dia itu ahlul maksiyah, kebalikannya. Setiap hari dia mabuk-mabukan, berjudi, berzina. Tetapi yang namanya penasaran, yang saudaranya yang rajin ini penasaran, gimana sih rasanya perbuatan saudara saya itu di tempat karaoke lah. Gimana ya rasanya? Yang saudaranya juga satu aja kayak gitu. Gimana ya rasanya jadi orang soleh kayak saudara saya, katanya. Pengen saya ke masjid, katanya. Nah, ketika yang ahlul maksiyah ini penasaran ingin ke masjid, kan bagus. Di sana baca Al-Quran, mungkin beristighfar, tobat. Yang saudara satunya penasaran, dia ke tempat karaoke. Salah penasarannya ini. Di sana dia karaoke ditemani dengan ciwi-ciwi, ditemani dengan akasi, apa bahasa Koreanya itu, yang 20 yang masih gitar Spanyol, yang masih kencang-kencang ditemani. Ketika itu pula yang satunya lagi zikir, lagi bertobat, yang satunya lagi happy-happy sama ciwi-ciwi, gempa. Gempa ini yang tadi ahlul ibadah itu pas tempatnya mati ketika beribadah. Yang ahlul ibadah ketika dia mati, dia sedang berbuat maksiat. Nah, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan penasaran yang namanya berbuat maksiat. Kalau sudah nggak tahu, lebih baik jangan sudah. Saya lewat jalan-jalan itu, kok gini ya? Takutnya baru saya mau masuk, tergelincir mati saya. Wah, gimana ceritanya KKN di Korea Selatan mati di tempat karaoke? Wah, kan nggak lucu. Nah, itu makanya saya ini harus lebih baik kalau mau beli kopi ke Mega Kopi los sudah, ihdinas siratal mustaqim, los, jangan nengok-nengok, takutnya nanti penasaran. Nauzubillah min zalik. Nah, itu jangan sama sekali penasaran yang namanya kemaksiatan. Selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini itu sangat besar, banyak faedahnya. Minimal di setiap selesai sholat itu baca selawat 10 kali. Tidak usah, kalau enggak bisa yang panjang-panjang, minimal ada namanya selawat khidiriyah. Bacaannya simpel, sallallahu ala Muhammad. Itu yang diijazahkan oleh guru kami di pesantren. Itu dibaca minimal. Kalau tidak bisa 1000 satu hari, kan kerja. Minimal lah setiap selesai sholat itu 10. Daripada tidak sama sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu redaksinya yang mudah. Itu. Yang namanya sholawat walaupun dalam keadaan riya, ujub, mau sombong tetap dinilai ibadah. Itu namanya sholawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aul hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini sesuai judul kita akan mengaji kitab Takrirat At-Takrirat As-Sadidah. Ini membahas tentang hukum-hukum ubudiyah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Kenapa harus sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, apa katanya? As-sholatu idza saluhat najaha wa salima wa illa khasira wa apa kali lupa ya. Pokoknya intinya kalau sholatnya sudah baik, yang lain juga baik. Walaupun masihlah yang namanya soju gak bisa ditinggalin kan misalkan, tapi setidaknya itu sholatnya jangan dilupakan. Itu karena baik buruknya nanti waktu penghisaban itu tergantung sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholatu idza saluhat salima wa najiha wa illa nadima wa khasira. Nah, itu. Kalau seandainya sholatnya baik, ibadah yang lain juga ikut baik. Walaupun sedekahnya lancar, puasanya rajin, tapi enggak sholat.
Gimana itu? As-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Oleh sebab itu, sholatnya jangan sama sekali ditinggalkan dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan bekerja, sholat. Masalah teknisnya nanti bisa didiskusikan. Nah, sholat itu kalau secara definisi bahasa artinya doa. Hakikatnya kita sholat itu kita berdoa. Sudah sepantasnya ketika kita menghadap Sang Pencipta harus dengan adab yang baik, pakaian yang baik. Mau meeting aja sama tempat kita kerja itu pakai yang rapi. Masa sama yang Pencipta aja enggak rapi? Seperti itu. Bagaimana yang rapi itu yang menutup aurat. Walaupun enggak pakai songkok seperti orang di sini itu enggak apa-apa lah. Yang penting mereka sholat dulu itu. Nah, seperti itu. Yang kedua, arti definisi dari sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Sholat itu artinya segala ucapan, perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kasus di rumah saya, tidak usah jauh-jauh, di rumah saya dekat tetangga, itu sholatnya saya tanya ketika berangkat sholat ke masjid, Mas, kok enggak sholat? Sholat cukup dengan hati, katanya. Ada sholat dengan hati. Ketika diajak Jumatan, ngapain kamu capek-capek, ruku, sujud, berbuat capek. Yang penting cukup ingat, itu sudah namanya sholat. Wah, ini kasus seperti ini biasanya itu dia lihat di YouTube, pengajian tasawuf yang kelas tinggi, tapi syariat, tata cara sholatnya nggak pernah dipelajari. Jadinya sholat itu cukup dengan hati, cukup mengingat Allah, tidur sedikit ingat Allah, itu sudah sholat. Padahal itu keliru. Sholat yang mana yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan? Sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat yang benar. Bagaimana cara kita mendapatkan sholat yang benar? Yang ngaji. Mau gimana lagi? Ngaji. Sebab itu ingin kami di sini membahas tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar sesuai dengan fikih Syafi'i yang kita mayoritas Indonesia. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah rukun sholat. Rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, tetapi arkanus sholat itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya, saya bacakan, arkanul qauliyah, rukun yang harus diucapkan, tidak boleh tidak. Khamsatun, ada 5. Wasumiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ayyatalafadha biha. Kenapa dinamakan rukun qauliyah? Karena orang yang sholat itu diwajibkan, disyaratkan harus mengeluarkan suaranya. Enggak boleh begini, harus ada suaranya. Seperti itu, ini perlu diperhatikan, sangat penting. Karena kalau satu aja rukun tidak benar, maka yang lain juga tidak benar, syaratnya tidak sah. Seperti itu. Mana yang 5 itu? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang pertama itu takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram harus kedengaran, jangan saya praktekkan, jangan sampai harus terdengar dari Allahu Akbar, harus kedengaran. Kenapa harus kedengaran? Karena takbiratul ihram ini merupakan rukun qauliyah, rukun yang harus bisa didengar. Mana ukuran bisa didengar? Didengar dengan diri sendiri. Tidak perlu orang lain. Harus Allahu Akbar. Nah, cukup. Tidak perlu didengar orang lain. Yang jadi ukurannya itu diri kita sendiri. Yang kedua, Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus kedengaran. Banyak saya lihat, bukan di sini, di pesantren juga banyak oknum-oknum yang memang ketika ngaji dia itu terlalu tawadu, datang, tidur, pulang. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika membaca Fatihah harus kedengaran seukuran diri kita sendiri. Dari awal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bisa dipahami? Ya, yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir. Masya Allah, ini yang namanya rizki min haitsu la yahtasib. Duduk-duduk dapat minum teh. Enggak perlu usaha. Enggak. Minum dulu.
Alhamdulillah, nikmat memang. Alhamdulillah. Nah, itu kita lanjut. Yang ketiga tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu harus kedengaran. Saya ulangi lagi, itu harus kedengaran. Kita, ukurannya itu kita dengar sendiri. Yang penting jangan Allahu Akbar. Gini terus. Kok suaranya kayak gini? Itu makanya harus ngaji. Nah, seperti itu. Bukan saya tapi ngaji kalau ada kesempatan seperti ini. Nah, itu yang keempat, sholawat. Asyhadu an la ilaha, kan ada ketika itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ketika tahiyat akhir, itu kan ada. Itu juga harus kedengaran. Nah, yang terakhir salam. Salam terakhir, ketika salam yang wajib itu cuma satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang wajib. Itu harus kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu sunnah. Kalau mau kalau orang yang udah paham itu rata-rata di pesantren, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau dia ke sana, langsung lari mengamalkan ilmu saya katanya. Itu hebatnya. Ngapain saya belajar kalau nggak saya amalkan katanya kan. Tetapi adab juga penting. Dan juga kalau di orang awam jangan coba-coba. Nanti salah paham mereka. Kalau di orang awam itu nggak usah nyeleneh, nggak usah aneh-aneh sudah. Jangan coba-coba nanti, apa kata sesat ini. Baru mondok di Jawa 4 tahun, dulu salamnya 2 kali, sekarang sekali katanya. Nggak boleh seperti itu. Harus gimana supaya masyarakat, kita mau bilang awam, saya juga awam, teman-teman yang masih belum belajar itu supaya tidak timbul keresahan. Gimana mestinya? Oke, itu tentang rukun qauliyah yang wajib kedengaran. Yang pertama takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud akhir, tahiyat dah, bacaan tahiyat. Yang kedua sholawatnya, yang keempat sholawat, yang terakhir salam. Itu harus kedengaran, dipegang ini. Soalnya kalau ini tidak sah, percuma sholat. Nah, seperti itu kan. Yang kedua, arkanul fi'liyah, rukun yang pergerakan. Yang gerakan harus ada gerakannya. Sitatun ada 6. Yang pertama al-qiyamu, berdiri. Sholat itu, sholat fardu itu harus berdiri. Tidak boleh sholat fardu kayak gini. Slow, santai. Apalagi sambil rokokan. Harus berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua ruku. Yang namanya ruku, masa kita ruku? Ini ruku. Nah, seperti itu. Ruku. Harus dikerjakan. Gak boleh ruku cuma alisnya aja. Itu bukan ruku gitu. Ya, ini tetapi dalam catatan ini dalam keadaan normal. Kita sehat, tidak ada penyakit apapun. Ini dalam keadaan normal. Yang ketiga iktidal. Yang namanya iktidal, sami Allahu liman hamidah, itu namanya iktidal. Harus pokoknya kan harus dengan gerakan. Yang selanjutnya sujud. Sujud. Gimana cara orang sujud? Jangan kepala belakangnya diginikan caranya sujud. Yang namanya sujud ini harus bersentuhan dengan tempat sujud, itu namanya sujud. Terus al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Kalau di sana meraktekan kelihatan kamera. Kalau duduk di antara 2 sujud, mungkin ada yang mau jadi praktekar. Syekh Irwan. Supaya Syekh, gimana kelihatannya? Nah, gimana caranya duduk di antara 2 sujud? Ada di sana. Nah, sujud dulu, sujud. Subhanarabbiyal a'la, terus bangun. Nah, ini namanya duduk di antara 2 sujud. Itu harus dikerjakan. Harus sujud lagi. Nggak lihat kamera ini, nggak masuk FB, nggak masuk Facebook nanti ini. Gak apa-apa. Yang selanjutnya al-qu'udu fi tasyahudil akhir, duduk di antara tahiyat akhir. Yang itu dah ketika membaca at-tahiyyatul mubarakatus, itu harus duduk, nggak boleh terlentang, nggak boleh miring, pokoknya harus duduk sebagaimana mestinya. Yang ketiga arkanul ma'nawiyah. Ini jumlahnya 1. Mana
At-tartibu, tertib. Enggak boleh sholat salam dulu baru takbir. Enggak boleh sholat iktidal dulu baru takbir. Harus sujud. Nah, setelah sujud, bangun di sujud baru tahiyat akhir. Jangan datang ke masjid langsung at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut. Enggak boleh. Harus sesuai dengan urutan. Yang pertama takbir dan seterusnya. Itu namanya tertib. Gimana kalau ada orang yang datang langsung sujud, langsung setelah sujud baru dia takbir? Gimana sholatnya? Jangan ditanyakan udah itu. Nggak sah sudah. Menyalahi aturan. Pokoknya nggak sah. Harus sesuai dengan aturan. Takbir baru salam terakhir. Nah, yang ketiga arkanul qalbiyah. Yang keempat ini arkanul qalbiyah itu rukun yang hati. Itu ada satu juga apa? Niat. Niat itu di dalam hati wajib. Kapan waktunya berniat? Ketika sholat, ketika takbiratul ihram. Adapun melafazkan niat itu hukumnya sunnah untuk menguatkan hati supaya lancar bacaannya. Dan juga supaya tidak ribet. Niat dalam sholat itu cukup memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah namanya al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyatu. Contoh, al-qasdu usolli, lafaz usolli. Terus at-ta'yinu, tentukan sholat apa itu. Namanya sholat zuhur, usolli zuhra. Terus lafaz fardiyah, fardu. Usolli fardu zuhri. Cukup. Kalau seandainya yang usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu menyulitkan, terlalu lama. Allah usolli fardu. Allah usolli fardu. Allah usolli. Enggak selesai-selesai. Jadinya harus diringkas. Bukan emang seperti itu harus. Yang penting terpenuhi usolli fardal, terus sholat apa? Kalau subuh usolli fardu subhi. Cukup di dalam hati. Kalau jadi makmuman boleh kita tidak berniat menjadi makmum ketika takbir. Contoh, Allah ketika usolli fardu zuhri akbar, selesai kan? Nanti ketika sudah selesai takbir, itu di pertengahan boleh baru berniat menjadi makmum, asalkan jangan sampai sudah ruku. Akbar. Belum berniat, kan kita bermakmum, tetapi belum berniat menjadi makmum, boleh di pertengahan. Yang penting jangan sampai imam ruku. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa diamalkan. Amin. Nah, itu kan. Terus, kita bahas satu persatu rukunnya. Yang pertama, niat. Sudah tadi, niat. Usolli fardal zuhri. Cukup. Nggak usah. Kalau memang tidak mampu. Kalau mampu silakan, yang panjang sunnah. Nah, seperti itu. Lanjut. Derajatun niyah. Sudah ini. Tadi. Apalagi. Ar-ruknus tsani, niat. Ada yang mau ditanyakan masalah niat? Tunggu. Lanjut. Lil wasail hukmul maqasid. Ini itu untuk melancarkan suara saya. Suara saya menyampaikan ilmu hukumnya ibadah. Jadi yang tadi yang ini dapat pahala juga. Karena itu kaidahnya gampang-gampang. Lil wasail hukmul maqasid. Pisau kalau digunakan bacok orang itu dapat dosa. Tetapi kalau digunakan potong ayam, potong bebek, potong kambing untuk makan B2G itu ibadah. Seperti itu, ya. Itu makanya wasilah HP juga kalau digunakan untuk nonton Buya Yahya, Gus Baha dan kiai-kiai yang hebat-hebat itu dapat pahala. Tetapi kalau untuk nonton yang dapat melalaikan itu beda cerita. Makanya yang namanya wasilah perantara ini tergantung kita. Lil wasail hukmul maqasid. Sama seperti negara. Ada yang negara itu tempat, kalau tidak ada negara gimana kita akan menjalankan syariat Islam? Tidak bisa. Perang, baru mau takbir, baru mau gimana? Itu makanya menjaga negara itu sama dengan menjaga kita bisa melaksanakan syariat. Berarti hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu
sebagian daripada iman. Maka cinta Indonesia itu juga dapat ibadah. Jangan, apa Indonesia ini nggak pakai hukum Islam, apa undang-undang, apa nggak boleh. Itu seperti itu. Gimana kita akan beribadah kalau tidak ada negara? Hubbul Indonesia minal iman, cinta. Nonton bola, kalau untuk niat, kita support supaya Indonesia menang. Insya Allah diniatkan baik. Tetapi kalau nonton bola sampai lewat subuh, itu yang haram. Itu sholat nonton bola sampai jam 3 sampai lupa sholat subuh, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kalau main bola, main futsal untuk menyehatkan badan, niatkan untuk saya sehat, mencari nafkah untuk keluarga, itu bernilai ibadah. Itu makanya yang pertama kajian saya sampaikan tentang niat, supaya di setiap pekerjaan diselipkan niat yang baik supaya dinilai ibadah. 8.35. Kalau berapa, gimana ini? Saya takutnya nanti program B2G-nya nggak jalan. Sampai tinggal 4 menit sampai 8.40. Mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Kita lanjutkan nanti subuh. Mudah-mudahan. Semangat. Baru sampai takbiratul ihram. Berarti ini harus dikontrak lebih banyak ini. Iya. Harus enggak, bercanda. Baru takbiratul ihram, berarti nanti setelah subuh kita lanjutkan bagaimana cara takbir yang baik. Apakah begini atau yang penting jangan begini. Saudara-saudara, jangan takbir Allahu Akbar. Yang benar itu ada yang di atas telinga, di bawah telinga, di atas dada, seukuran dengan pundak, itu yang benar. Yang tidak boleh Allahu Akbar, itu yang nggak boleh. Nah, seperti itu. 36. Itu mungkin yang waktu sedikit ini mungkin ada pertanyaan menyangkut sholat atau yang lainnya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya berhutang. Mungkin ada pertanyaan? Monggo teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan orang yang sholat yang gerakan tangannya itu kalau Allah Akbar itu muter-muter. Iya. Ya gitu aja, Bos. Sholat dengan gerakan tangannya muter-muter. Soal ini kebetulan sudah saya tanyakan ke 4 ustadz saya di pesantren. Semua menjawab bilang, sampai sekarang saya sudah belajar Fathul Mu'in, Fathul Qorib, sama kitab-kitab lain, enggak pernah saya menemukan cara takbir yang seperti itu, katanya. Allah, kok kayak gitu? Kalau masalah boleh dan enggak bolehnya kita lihat dari segi gerakan. Allah, apakah membatalkan sholat gerakan yang melebihi 3 gerakan? Nah, jadinya gimana jawab? Kalau saya bilang nggak boleh, saya belum tahu. Soalnya saya pernah tanya juga, jawaban ustaz saya seperti itu. Sampai saat ini umur saya sudah segini, sudah saya dikatakan ustaz, saya nggak pernah menemukan di kitab manapun cara takbir yang seperti itu. Bahkan ini kitab Kaifatus Sholli lengkap menerangkan bagaimana cara sholat sesuai dengan hadis. Nggak ada yang takbirnya seperti itu. Jadi solusinya jangan coba-coba sudah, jangan dikerjakan, jangan penasaran. Ya, kalau masalah boleh dan nggak bolehnya saya kurang tahu karena mau dicari di kitab gimana pun saya belum tahu. Tetapi saran dari saya jangan sudah dikerjakan. Gimana mestinya sudah Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat. Ada lagi? Tinggal 1 menit. Ada, Masya Allah. Yang saya hormati Dani Tuan Guru Rosyidi, mohon izin bertanya Ustaz. Monggo. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan pakaian yang tidak suci? Katakanlah tadi kita waktu di pabrik pakaian cuma kita bawa satu, pas kencing kecipratan kencing lah. Kalau kita ganti dengan yang baru, kayaknya tidak mungkin untuk bisa sholat, Ustaz. Gimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Itu sama halnya kita pergi ke gunung.
ke gunung, mau sholat, baju ini aja tapi terkena najis. Nggak ada yang lain. Daripada nggak sholat, sholat sudah. Sholat, tetapi dihormati waktu namanya. Untuk menghormati waktunya itu. Nanti diulang lagi. Daripada nggak sholat. Misalkan seperti itu di pabrik, mau sholat. Tapi pakaiannya itu aja. Nggak ada yang lain. Daripada tidak sholat, sholat. Tapi itu untuk menghormati waktu, misalkan zuhur. Untuk menghormati waktu zuhur, nanti diulang lagi sampainya di base camp. Bisa dipahami? Kalau jawaban saya keliru, bisa dikoreksi. Karena fikih ini itu bersifat fleksibel. Ustadz ini bilang boleh, yang ini bilang nggak boleh. Itu apa hikmahnya? Kita bisa ngambil pendapat yang mana-mana. Itu semuanya benar. Tapi yang telah kami pelajari itu sholat untuk menghormati waktu, tapi nanti diulang ketika sampai base camp-nya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ihdinas siratal mustaqim 840. Cukup untuk semoga bermanfaat. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat saya. Apa yang saya sampaikan kalau bermanfaat ambil, kalau tidak buang. Ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.